Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, hari ini aku mau nge-spill rumah bangunan mandiri, posisinya hook di BSD. Dengan harga 5M-an aja kalian bisa dapat dengan luas sekali ya. Luasnya hampir 200 dengan luas bangunan 289. Bayangin ya, kalau di developer lain dengan 200 itu harganya udah 10M-an. Ini setengah harganya aja, cuma 5M-an. Yuk kita lihat ke dalam. Cantik banget ya fasadnya. Ini modern, tropis, dan ada unsur minimalisnya juga. Carportnya ini udah muat untuk 2 mobil di sini. Masih ada space buat taman. Tamannya itu letter L, sehingga nanti aku jelasin juga di dalam. Kalau kalian duduk-duduk bersantai itu bisa view-nya tuh langsung taman sampingnya. Nah, untuk akses masuknya itu pintu utama dari sebelah kanan sini. Tapi untuk akses ART ada juga dari sebelah kiri. Sekarang kita masuk ke pintu utama dulu yuk. Nah, ini kita naik anak tangga, sekitar ada 5 anak tangga baru ke pintu utama. Tapi sebelumnya di depan pintu utama ini cantik banget ya. Jadi dikasih kisi-kisi seperti ini supaya rumahnya itu lebih ada unsur tropisnya. Nah, ini pintunya udah dilengkapin sama smart door lock, jadi nggak perlu ribet-ribet pakai kunci lagi, cukup pakai pin aja atau tab bisa masuk. Begitu masuk, ini bisa dibilang area foyernya. Jadi kalau dikasih pajangan Gucci atau foto-foto penghuni rumah ini juga cakep banget di sini. Gunanya foyer ini supaya begitu orang masuk nggak langsung kelihatan family room sama si dapurnya. Nah, ini adalah area family room-nya ya, atau ruang tamu juga bisa. Sekarang kan jarang ya ada ruang tamu, jadi langsung digabungin aja. Ini bisa taruh sofa di sini, ini colokan-colokan untuk TV-nya juga udah ada di sini. By the way, lantainya ini memukau sekali, dia pakainya tuh yang besar-besar. Ini ukuran slabnya 120 x 60, makanya kesannya lebih mewah lagi ya rumahnya. Apalagi di atasnya ini udah dikasih drop ceiling juga. Jadi ini designated buat area family room atau living room, udah dikasih kotakannya segini. Terus di area ini adalah area dining roomnya di sini. Nah, sambil makan di sini enak banget karena sudah ada sliding door yang bisa dibuka. Jadi sambil makan di sini bisa dapet view dari taman-taman samping, dapat udara juga dari taman-taman samping. Seperti yang aku bilang, karena klasternya udah cukup lama, makanya suasananya tuh rindang sekali, pohon-pohonnya tuh udah gede-gede ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini bisa untuk area dapur bersih di sini, udah disediain juga colokannya dapur bersih letter L. Terus nggak lupa di lantai 1 juga udah ada kamar di dalam. Kamarnya juga cukup lega, cukup luas di sini. Kamarnya ini bisa untuk kamar orang tua atau kamar tamu juga bisa. Udah ada jendelanya juga, view-nya ke taman samping. Kamarnya udah dilengkapin sama kamar mandi. Kamar mandinya juga cukup besar di sini. Nah, kalau kamar mandinya ini marble slab-nya yang ukuran 60 x 60. Udah dilengkapin dengan shower, dengan wastafel, dan juga kloset. Semua sanitary-nya ini dari Toto. Nah, di lantai 1 juga sudah ada powder room. Jadi in case kalau ada tamu mau ke toilet nggak perlu nebeng toilet di kamar bawah, cukup di sini aja. Powder room jadi nggak ada shower di sini, hanya sanitary-nya aja beserta cermin. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, terutama nih kalau ibu-ibu beli rumah pasti yang dicari itu adalah dapur kotornya di mana, terus kamar mbak di mana, buat jemuran di mana. Makanya itu ini enak banget udah disediain dan nggak perlu turun tangga banyak ya, karena di sini cuma turun sekitar 3 anak tangga aja nih udah bisa ke area service. Nah, ini kalau ke kiri ini ke dapur kotornya dan bisa ada akses naik ke tempat jemuran. Kalau ke kanan ini ada kamar ART dan juga kamar mandi ART. Dan yang paling ujung itu adalah aksesnya. Jadi kalau ART mau masuk ke dalam kamarnya, mau langsung masuk ke dapur kotor, tinggal lewat pintu ini aja, nggak perlu dari pintu utama. Kita lihat ke area dapurnya. Ini sudah disediakan sliding door juga. Jadi kalau masak yang beraroma, masak yang heavy, itu di sini aja, nggak usah di dapur bersih, supaya kita lagi nongkrong, lagi ada tamu di depan, itu nggak perlu tercium tuh aroma masak-masak dari sini. Don't worry, karena aromanya itu nggak bakalan ngendep gitu ya, karena kan atasnya tuh udah dikasih void.
Nah, di sini udah disediain satu keran juga kalau mau taruh mesin cuci di sini bisa, atau sebenarnya lebih bisa lagi taruh mesin cuci di atas sekalian tempat jemuran. Ini kita tinggal naik tangga. Naik tangganya juga ini cukup kuat, bukan yang tangga muter. Nah, di sini sudah disediain keran, bisa untuk mesin cucinya. Terus kalau jemur-jemur di sini juga masih oke karena di atasnya ini kanopinya modelnya skylight, jadi tetap bisa kering juga, bajunya kena matahari. Terus untuk udaranya juga tetap masih flowy di sini ya, ngalir karena ada void di sini dan juga di sini. Nah, ini ada pintu lagi di sini menuju ke lantai 2. Jadi kalau untuk akses ART kalau mau ke lantai 2 cukup lewat pintu ini aja. Next, kita lihat ke lantai 2 yuk. Nah, kita baru naik anak tangga, sekitar 6 anak tangga. Kalau sebelah kiri ini ada area mezaninnya. Oke, jadi area mezaninnya itu ada indoor dan juga outdoor. Nah, ini area indoornya. Sebenarnya kalau mau dijadiin tempat untuk ruang TV lagi atau ruang family room di sini, ini juga masih oke banget. Jadi misalnya di lantai 1 buat ruang tamu, di sini untuk private family room ini juga bisa banget. Ini ceilingnya juga lumayan tinggi ya, ini sekitar 3,5 meter, udah dikasih drop ceiling juga, makanya ruangannya tetap lebih homey dan juga manis. Semua sliding doornya ini udah yang UPVC aluminium yang premium grade, jadi lihat nih tebal banget ya. Nah, ini area outdoornya. Outdoornya juga cukup lega banget di sini. Ini bisa dibilang satu-satunya rumah ya di klaster ini dengan area outdoor mezaninnya paling luas. Kalau mau barbekyuan di sini enak banget. Terus kalau yang suka bercocok tanam, ini makanya udah dikasih pepohonan di sini, udah dikasih keran juga. Kalau mau nyiram-nyiram tanaman di sini juga enak banget ya, udah lengkap semuanya. Next, kita mau lihat kamar-kamarnya ada di atas yuk. Nah, kita naik beberapa anak tangga lagi. Ini baru lantai 2 yang ada kamar-kamarnya di sini. Ini lantai 2-nya tempat untuk beristirahat. Sebelum masuk ke kamar-kamar, sebenarnya di sini masih ada space sedikit kalau mau untuk ruang baca buku atau kasih dispenser di atas atau kasih snack, lemari-lemari supaya kalau lapar nggak perlu turun ke bawah, itu juga sangat bisa. Kita ke master bedroomnya dulu di sebelah sini. Semua kamar lantainya tuh udah yang SPC flooring seperti ini ya. Kamar masternya sudah ada kamar mandi yang cukup luas juga di sini. Sanitary-nya dari Toto, termasuk shower, closet, dan juga wastafel dan cermin yang cukup besar. Nah, begitu masuk sebenarnya itu bisa banget dijadiin untuk ruangan walk-in closet di sini ya. Nah, ini dia area kamarnya, kacanya juga sudah banyak, makanya tetap terang nih walaupun nggak pakai lampu. Di sini bisa untuk taruh bednya, kalau mau taruh untuk bench di depan bednya atau mau taruh meja kerja itu juga masih bisa banget. Ini jendela banyak banget ya, 1, 2, 3. Semuanya udaranya jadi bisa ngalir di sini. Next, ada 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi sharing. Kita lihat kamar anaknya. Kalau kalian perhatiin, semua kamar ini juga sudah dilengkapi dengan ada sedikit drop ceiling supaya kalau malam mau tidur biar nggak silau, lampunya semua bisa dimatiin tapi tetap terang karena masih ada lampu dari di bawah drop ceiling ini. Bener-bener udah dipikirin dengan baik banget ya, dengan accurate ya, selayaknya kayak ngebangun desain rumah ini tuh kayak bangun rumah sendiri. Jadi pasti yang tinggal di sini udah nggak perlu ribet renov-renov, cuma kasih interior aja. Nah, untuk bednya ini bisa di sini, terus nakes kanan kiri, di sana bisa untuk wardrobe juga. Udah ada sliding door yang bisa dibuka menuju ke area balcony, dan balcony-nya ini tuh nyambung sama kamar satunya lagi. Jadi kalau anak-anaknya pengen refreshing nih, pengen lihat ijo-ijo, lihat taman-taman, tinggal ke luar balkon aja. Atau kalau misalnya ada yang ngerokok atau butuh nge-vape segala, ini bisa jadi area spot kesukaan mereka juga. Next, kita lihat ke kamar satu lagi di sampingnya. Ini kamar anak yang satu lagi, modelnya juga persis sama yang sebelahnya. Ada outdoor balcony-nya yang tadi nyambung.
Sekarang kita mau lihat ke kamar mandinya di samping sini. Untuk wastafelnya itu dipisah di luar supaya nggak berebutan. Nah, untuk wastafelnya di luar, tapi kalau untuk klosetnya dan juga showernya ini di dalam, semua sanitary dari Toto. Gimana rumahnya? Nyaman banget kan? Rumah baru, siap huni, dan harganya masih masuk akal banget. Jadi kalau kalian mau survei, hubungin aja aku di nomor bawah ini. Kalau kalian juga lagi cari rumah yang baru dari developer, atau cari ruko, atau cari kafling, hubungin juga aku di nomor bawah ini, nanti kita bakal bantuin. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video, bye-bye!